Bab 55. Siapa monyet yang dipermainkan? Saat tidak mampu, gunakan trik licik. Siapa yang mengajarimu cara seperti ini? Menurutku Kak Bobby tidak seperti orang yang jahat. Apa aku yang salah lihat? Mary angkat bicara dengan raut penuh dengan penghinaan. Harus diakui, Mary ini orang yang licik dan kata-katanya cukup tajam. Semua orang tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk membantahnya, jadi hanya bisa mendengarkannya sambil menahan kekesalan. Apa boleh buat, sekarang Mary sedang membual. Putrinya adalah manajer umum grup Kusuma sehingga dia memiliki kekuasaan yang besar. Angel diam-diam mengacungkan jempol untuk Mary. Mary tersenyum puas sambil memandang rendah semua orang yang ada di tempat itu seakan dialah pemimpin dari semuanya. Semua orang tahu karakter Mary sangat dominan dan hebat, tapi memangnya mereka bisa berbuat apa? Valentino adalah menantuku, Mary. Aku bisa memakinya sesuka hatiku, tapi memangnya siapa kalian? Berani-beraninya cari gara-gara dengan anggota keluargaku. Dulu, Mary tidak seperti ini. Dia sangat membenci Valentino. Namun, sejak perayaan pesta di perusahaan hari itu, dia menghargai semua perubahan Valentino. Dia mengingat semua hal termasuk hal-hal yang dilakukan Valentino. Taruhannya dengan Rubber dan dirinya sendiri berhasil Valentino eksekusi dengan baik. Meskipun Mary sombong, dia tidak bodoh. Dia tidak tahu bagaimana Valentino bisa melakukannya, tapi dia dapat melihat Valentino yang sekarang beda dari yang dulu. Lagi pula, mereka tinggal di bawah satu atap yang sama selama 3 tahun. Bahkan jika yang tinggal bersamanya adalah seekor anjing, pasti juga akan ada perasaan di antara mereka. Ditambah lagi, Angel sering mengatakan hal-hal baik tentang Valentino di depan Mary. Karena dipengaruhi oleh hal-hal inilah, sikap Mary pada Valentino juga berubah banyak. Jadi hari ini, Mary akan melindungi menantunya. Valentino sedikit terharu. Dia tidak menyangka bahwa Mary akan maju untuk membelanya. Hal seperti ini adalah yang pertama kalinya baginya. Valentino memang tidak butuh dilindungi seperti ini, tapi saat ini Mary benar-benar melakukannya dengan sangat tulus. Valentino tidak akan pernah mengecewakan siapapun yang tulus padanya. Balas budi ini mungkin terlambat, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Begitu Mary selesai berbicara, ruangan menjadi hening sampai tak ada yang berani berbicara. Bukannya tidak ingin menjawab, hanya saja mereka tidak dapat menemukan kata yang tepat untuk membalas Mary. Bibi kedua, menurutku, wajah Rubber terlihat masam, mau tidak mau dialah yang harus angkat bicara untuk memecahkan keheningan. Saat ini yang lain tidak ingin bicara dan hanya mengandalkan Rubber. Rubber jelas tahu bahwa dia tidak boleh bertindak secara belak-belakan, tapi untuk menghadapi Valentino, mau tak mau dia harus memulai lebih dulu. Jangan panggil aku Bibi, aku tak sanggup menerimanya. Setelah Mary dengan Judas, dalam hal mempermalukan dan menghancurkan harga diri orang di depan umum, tidak ada yang bisa menandingi Mary. Dia sangat hebat dalam hal seperti ini. Sekarang, Mary malah menjadi tokoh protagonis dan menunjukkan gayanya yang mendominasi. Wajah Robert semakin masam. Dia tak lagi ingin bermain halus dan menyembunyikan perasaan sebenarnya. Robert pun kembali menatap semua orang. Karena setiap orang memiliki pendapat yang berbeda, aku usulkan agar kita melakukan pemungutan suara saja untuk menentukan apakah Valentino dapat menghadiri upacara peletakan batu pertama atau tidak. Mana mungkin Mary setuju. Bahkan jika dia setuju, Angel tidak akan setuju. Oleh karena itu, mereka berdua ingin menolak karena cara pemungutan suara semacam ini tidak ada artinya. Pasti tidak ada yang akan mendukung Valentino. Namun, sebelum Mary menyahut, Nyonya Besar Kusuma sudah angkat bicara terlebih dahulu. Menurutku ide Robert bagus juga, ujar Nyonya Besar Kusuma dengan santai sambil memicingkan matanya. Robert langsung tersenyum puas. Bagaimana kamu akan tetap sombong, Mary? Mungkin sekarang Nyonya Besar Kusuma sangat menghargai Angel, tapi saat berhadapan dengan urusan Valentino, Nyonya Besar Kusuma masih akan sepemahaman dengan Robert. Mary terpaksa duduk dengan tak berdaya. Sikapnya yang tadi sangat mendominasi langsung menghilang tanpa jejak di hadapan Nyonya Besar Kusuma. Tidak satu pun anggota keluarga Kusuma yang berani berhadapan dengan Nyonya Besar Kusuma. Juga tak ada yang berani menyinggungnya. Valentino, bukannya aku tidak membantumu, tapi kamu terlalu tidak berguna.
Mary menghela napas dalam hati. Sepertinya Valentino tidak dapat datang ke upacara peletakan batu pertama karena tidak ada yang akan mendukungnya. Sekarang, orang-orang yang mendukung Valentino untuk menghadiri upacara peletakan batu pertama, silakan angkat tangan. Robert tersenyum jahat. Dia tahu bahwa setiap orang dari keluarga Kusuma yang hadir pasti tahu pilihan apa yang harus mereka ambil. Benar saja, setelah Robert berujar, hanya David, Mary dan Angel yang mengangkat tangan mereka. Kecuali mereka bertiga, semua orang tetap diam, termasuk Nyonya Besar Kusuma. Dari lusinan anggota keluarga Kusuma yang hadir, hanya 3 orang yang mendukung Valentino menghadiri upacara peletakan batu pertama. Selain itu, mereka semua adalah anggota keluarga Angel. Bahkan Valentino sendiri tidak mengangkat tangan untuk mendukung dirinya sendiri. Robert tersenyum menggoda sambil berkata, "Valentino, kamu boleh memberi suara untuk dirimu sendiri." Bahkan jika Valentino memberikan 1 suara untuk dirinya sendiri dan Robert juga memberikan suara padanya, total suaranya hanya ada 5 orang. Valentino tetap kalah. Tiara dan gadis-gadis lainnya menatap Valentino dengan tatapan menghina seakan mereka sedang melihat hiburan monyet. "Tidak perlu," jawab Valentino dengan wajah acuh tak acuh. "Hah?" Robert tidak bisa berhenti tertawa dingin. Sepertinya Valentino sudah menyerah. Angel memandang Valentino yang menjadi sasaran semua orang. Tiba-tiba emosi yang sangat tidak nyaman muncul di hatinya. Baru kali ini, Angel merasakan perasaan yang tidak nyaman ini. Dulu saat Valentino menjadi sasaran orang-orang, dia hanya akan malu karena merasa Valentino terlalu tidak berguna. Namun sekarang, ketidaknyamanan semacam ini tampaknya telah berubah menjadi sakit hati. Valentino tidak pernah melakukan kesalahan, tapi dia selalu menjadi sasaran semua orang. Selama 3 tahun ini, Valentino selalu menanggung semuanya. Valentino pernah berkata kepada Angel, "Apalah arti yang aku alami ini dibandingkan dengan yang kamu lalui? Kalau aku tidak sanggup menanggungnya, dari awal aku sudah akan meninggalkan keluarga Kusuma." Sejak saat itulah Angel menyadari betapa penting dirinya bagi Valentino. Karena demi dirinya, Valentino rela menanggung ini semua. Robert menyela lamunan Angel. "Sepertinya tidak banyak orang yang mendukung Valentino. Kalau begitu, bagi kalian yang menentang Valentino berpartisipasi dalam upacara peletakan batu pertama, silakan angkat tangan." Setelah Robert selesai berkata, dia adalah orang pertama yang mengangkat tangan kanannya dengan gembira karena berhasil membalaskan dendamnya. Sebenarnya, mereka sudah tahu jawabannya dari hasil pemungutan suara yang pertama. Dari belasan orang, hanya ada 3 orang yang mendukung Valentino. Bukankah hasilnya cukup jelas? Namun, untuk menghina Valentino, Robert tetap melanjutkan proses pemungutan suara. Dia hanya ingin Valentino melihat dengan jelas bahwa kamu, Valentino, bukan siapa-siapa dalam keluarga Kusuma. Tidak ada yang akan mendukungmu. Aku hanya ingin kamu, Valentino, tahu bahwa kamu tidak lebih baik dari anjing. Tanpa keluarga Kusuma, kamu bahkan tidak bisa pergi ke upacara peletakan batu pertama. Cih! Kiara adalah orang kedua yang mengangkat tangan kanannya. Sama dengan Robert, dia juga terlihat sangat puas. Dia selalu iri dengan kecantikan Angel, jadi dia tidak pernah berurusan dengan Angel. Sekarang dengan Angel berkuasa di keluarga Kusuma, dia benar-benar tidak berani melangkah terlalu jauh saat menghadapi Angel. Bab 56 Undangan Fit. Namun, Kiara berpikiran sama dengan Robert. Meski dia tidak berani menghadapi Angel, mana mungkin dia tidak berani berhadapan dengan Valentino. Selama ini Valentino hanya mengandalkan dukungan dari keluarga Kusuma, tapi hari ini Valentino harus mengenali apa itu yang namanya kenyataan. Hari ini, Valentino harus sadar bahwa tanpa keluarga Kusuma, dia bukanlah apa-apa. Lusinan anggota keluarga Kusuma lainnya juga mengangkat tangan tanpa ragu-ragu dengan ekspresi congkak. Bobby terdiam sejenak, lalu perlahan-lahan mengangkat tangannya. Sebagai CEO grup Kusuma, suaranya setara dengan suara 10 orang. Valentino hanya melihat semua orang dengan wajah acuh tak acuh. Dia tidak terlihat sedih ataupun bahagia. Semua orang di keluarga Kusuma merasa bahwa mereka sedang bermain-main dengan Valentino. Mereka tidak sadar bahwa sebenarnya justru Valentino yang sedang menonton mereka seperti pertunjukan monyet. Supaya lebih menyenangkan, kita harus melayangkan pukulan tepat ketika musuh merasa paling arogan. Valentino mungkin tidak membutuhkan kesenangan ini, tapi dia tahu Angel dan Mary membutuhkannya. Nyonya Besar Kusuma ragu-ragu sejenak, akhirnya juga mengangkat tangannya.
Sebenarnya, saat ini dia tidak perlu mengangkat tangannya sama sekali karena belasan orang lain telah memilih dan hasilnya sudah ditentukan. Sebagai tetua yang duduk di posisi tertinggi, sebenarnya dia tidak boleh ikut campur dalam masalah ini karena bagaimanapun juga semua butuh keseimbangan. Jadi, dengan dia melakukan hal ini, sebenarnya dia ingin mengungkapkan sesuatu pada semuanya. Di matanya, Valentino juga tidak berarti. Dia hanya ingin menggunakan sikap yang sangat lugas ini untuk mengungkapkan rasa jijiknya pada Valentino. Angel sangat tidak nyaman melihat semua ini. Dia ingin angkat bicara tapi tidak menemukan kata yang tepat. Mary yang duduk di kursi juga menggelengkan kepalanya. Kalau Nyonya Besar Kusuma sudah membuat pernyataan, mana bisa yang lain mengubah hasilnya. Sedangkan David juga tidak bisa diharapkan. Di keluarga Kusuma, David sudah dikenal sebagai orang yang sangat pengecut. Angel, Valentino, ini hasil pemungutan suaranya. Jadi, Robert tersenyum mengejek. Angel terlihat sangat masam, ingin sekali dia langsung angkat kaki dari tempat ini. Namun, dia sebagai manajer umum tidak mungkin langsung pergi begitu saja. Valentino, apa kamu menerima hasil ini? Robert akhirnya mendapat kesempatan untuk menghina Valentino. Kesempatan yang sedari tadi memang ditunggunya. Sudah aku katakan tidak perlu. Kenapa kamu repot-repot membuat masalah seperti ini? Jangan-jangan kamu memang kurang kerjaan? Menghadapi orang-orang yang sengaja menindasnya untuk kesenangan diri mereka sendiri, Valentino pun mengangkat kepalanya sambil menatap Robert dengan acuh tak acuh. Robert tercengang. Apa maksud Valentino dengan ini? Apanya yang tidak perlu? Valentino berkata tidak perlu. Itu maksudnya tidak perlu memberi suara untuk dirinya sendiri atau ada maksud lain. Valentino, apa maksudmu? Apa yang tidak perlu? Robert sedikit bingung. Dia ingin melihat apa yang bisa Valentino lakukan. Aku bilang tidak perlu repot-repot melakukan proses pemungutan suara yang tidak berarti ini, tidak ada gunanya. Valentino menatap lurus ke arah Robert, lalu ke arah Angel. Entah kenapa, Angel tiba-tiba merasa lega saat tatapan mereka saling bertemu. Robert terdiam sesaat, kemudian tiba-tiba tertawa. Aku selalu berpikir sepertinya kamu tidak bisa membaca situasi. Sepertinya kamu sudah berubah. Maksudmu, dengan pemungutan suara atau tidak, kamu sudah tahu hasilnya, kan? Dalam hati Robert merasa sangat senang. Sepertinya Valentino malu mengakui kekalahannya jadi sengaja berkata seperti itu, kan? Maksudku, dengan atau tanpa pemungutan suara ini, besok aku akan tetap ikut ke upacara peletakan batu pertama. Valentino berkata sambil tersenyum santai. Semua orang yang mendengar kalimat itu tercengang. Apakah Valentino ingin cari ribut dengan keluarga Kusuma di depan umum? Dia berani melanggar hasil pemungutan suara semua orang di keluarga Kusuma. Apa maksudnya dia tidak memandang keluarga Kusuma? Valentino, apa maksudmu? Apakah hasil pemungutan suara bersama dari anggota keluarga Kusuma tidak berarti untukmu? Tanya Robert sambil menggebrak meja. Yang lain juga memandang Valentino dengan jijik, termasuk Nyonya Besar Kusuma dengan wajah muram. Semua orang di keluarga Kusuma sudah memberi suaranya. Valentino boleh tidak mematuhi aturan ini asalkan dia meninggalkan rumah keluarga Kusuma. Sehari saja dia ada di keluarga Kusuma, dia terikat oleh aturan ini. Dia tidak boleh seenaknya memprovokasi kehormatan keluarga Kusuma. Bisa dikatakan seperti ini, hasil ini sama sekali tidak ada gunanya untukku. Valentino tersenyum acuh tak acuh. Sejak kapan nasibnya dikendalikan oleh sekelompok badut ini? Benar-benar tidak tahu diri. Berani-beraninya kamu tidak mematuhi hasil yang disaksikan oleh nenek sendiri. Sepertinya dia tidak ingin tinggal di rumah keluarga Kusuma lagi. Memangnya dia bisa tidak mati kelaparan kalau keluar dari rumah keluarga Kusuma? Valentino, sebaiknya kamu pikir dulu sebelum bicara. Valentino berkata dengan konyol. Ku bilang, aku akan tetap pergi ke upacara peletakan batu pertama besok. Tepat ketika semua orang di keluarga Kusuma sangat marah dan hendak mencela Valentino bersama-sama, Valentino kembali angkat bicara. Tapi seperti yang kalian inginkan, aku tidak akan pergi bersama kalian. Semua orang tercengang saat mendengar kata-kata itu. Apa maksud Valentino? Jika dia tidak pergi bersama keluarga Kusuma, apa yang akan dia lakukan? Pergi sendirian? Angel menatap Valentino dengan ragu. Dia juga tidak dapat mengerti jelas apa maksud Valentino. Mereka semua mengerti bahwa upacara peletakan batu pertama besok bukan hanya untuk keluarga Kusuma ataupun keluarga-keluarga terpandang. Orang biasa juga bisa pergi,
jadi wajar kalau ada banyak orang yang menonton upacara peletakan batu pertama dari Maple Rain Real Estate. Apa maksudnya Valentino ingin pergi ke sana sendirian sebagai orang biasa? Namun, kenapa dia begitu bersikeras untuk datang? Memangnya dengan menghadiri acara itu dia bisa menghapus statusnya sebagai menantu pecundang? Robert tidak peduli apa yang Valentino pikirkan. Dia hanya ingin menghentikan apa yang Valentino ingin lakukan. Dengan begitu, dia baru akan merasa lebih tenang. Valentino, semua orang tahu kalau kamu menantu pecundang keluarga Kusuma, jadi meski kamu pergi sendiri, pasti akan ada orang yang mengenalmu. Kamu akan mempermalukan kami. Jadi, tanpa persetujuan keluarga Kusuma, kamu tidak bisa pergi ke upacara peletakan batu pertama ini. Robert menunjuk-nunjuk Valentino sambil berkata dengan kejam, matanya seperti hendak melahap Valentino. Valentino berbeda dengannya. Menghadapi Robert yang sedang marah besar, Valentino malah duduk dengan tenang di kursinya. Aku pergi atau tidak ada hubungannya dengan keluarga Kusuma. Valentino mendengus dingin dalam hati. Apa mereka semua pikir dia tidak bisa pergi ke acara itu tanpa persetujuan dari keluarga Kusuma? Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya tanpa persetujuan Valentino, justru semua orang di keluarga Kusuma tidak akan bisa pergi. Omong kosong? Bagaimana kamu bisa pergi tanpa keluarga Kusuma? Kamu pergi untuk mempermalukan kami? Kiara tidak bisa menahan diri lagi. Valentino tiba-tiba tersenyum, lalu berkata sambil menyentuh hidungnya. Sebenarnya aku juga tidak ingin pergi, tapi mereka sudah mengiriku undangan. Kalau aku tidak pergi, bukankah berarti aku tidak menghargai mereka? Undangan? Robert terkejut mendengarnya. Undangan apa? Semua orang juga memandang Valentino dengan tatapan bertanya-tanya. Undangan apa? Siapa yang mengirim undangan untuk pecundang ini? Bahkan Nyonya Besar Kusuma menatap Valentino dengan curiga, tidak tahu trik apa yang Valentino mainkan. Ini undangannya. Sambil berkata, Valentino mengeluarkan undangan yang bertuliskan emas itu, lalu meletakkannya di atas meja. Mata semua orang langsung tertuju pada undangan yang ditulis dengan warna emas itu. Di atas meja tergeletak selembar kertas tipis seperti sertifikat serta tertera sebuah kata berwarna emas di bagian depan, undangan. Selain itu, terukir beberapa motif emas di sekeliling kartu undangan itu. Bab 57 apa hubungannya denganmu? Undangan coklat dengan tepi emas terlihat sangat mewah. Sekilas saja, terlihat sangat tidak biasa. Semua orang tercengang, baik itu Angel sekeluarga ataupun Nyonya Besar Kusuma dan Robert, semuanya merasa ragu. Undangan apa ini? Valentino mendapatkannya dari mana? Apa gunanya? Bawakan padaku, biar kulihat. Teriak Nyonya Besar Kusuma karena penasaran. Robert buru-buru maju. Dia menatap Valentino terlebih dahulu, lalu mengambil undangan itu dan memberikannya kepada Nyonya Besar Kusuma. Semua orang menyaksikan dengan penuh semangat karena mereka ingin melihat apa yang tertulis di undangan, tapi tidak ada yang berani melihat undangan yang ada di depan Nyonya Besar Kusuma. Nyonya Besar Kusuma memakai kacamata bacanya, membuka undangan, lalu membacanya dengan saksama. Namun, setelah 3 detik, ekspresi Nyonya Besar Kusuma malah berubah drastis. Dari yang awalnya curiga menjadi keterkejutan, hingga saat ini menjadi keheranan. Pada akhirnya, Nyonya Besar Kusuma sangat tercengang. Ini, Nyonya Besar Kusuma tidak bisa tidak melirik Valentino. Dia melihat Valentino masih tetap acuh tak acuh, seolah-olah masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Melihat ekspresi Nyonya Besar Kusuma, orang lain merasa sangat penasaran. Mereka tidak sabar untuk membaca undangan itu. Dari mana kamu mendapatkannya? Tanya Nyonya Besar Kusuma pada Valentino dengan terkejut. Undangan itu tentu saja diberikan kepadaku oleh Maple Rain Real Estate. Jawab Valentino dengan ringan. Semua orang tercengang. Maple Rain Real Estate. Apa hubungannya hal ini dengan Maple Rain Real Estate? Maple Rain Real Estate mengirim undangan kepada Valentino. Tak lama kemudian, undangan itu dioper ke orang lain dari tangan Nyonya Besar Kusuma, jadi semua orang dapat melihatnya. Setelah semua orang membaca isi undangan dengan jelas, mereka pun menatap Valentino dengan kaget. Maple Rain Real Estate secara khusus mengundang Tuan Valentino untuk datang menghadiri upacara pembukaan dan upacara peletakan batu pertama. Kiara tanpa sadar membaca kalimat ini dengan lantang. Perkataannya membuat orang-orang yang sudah gempar itu menjadi lebih terkejut. Awalnya, mereka mengira mereka salah lihat, tapi
Tapi sekarang mereka mendengar kata-kata Kiara dan menyadari bahwa mereka tidak salah lihat. Isi undangan sama seperti yang mereka baca. Satu kalimat yang sederhana itu sudah cukup untuk menimbulkan sensasi tersendiri bagi orang-orang di tempat. Itu adalah undangan dari Maple Rain Real Estate. Status Maple Rain Real Estate di Kota No seperti posisi kaisar. Bisakah undangan yang diberikan kaisar tidak membuat mereka terkejut? Robert tertegun, Angel tercengang dan Mary tampak terkejut. Bahkan Nyonya Besar Kusuma yang emosinya tidak pernah terpengaruh oleh masalah eksternal pun memandang Valentino dengan tatapan tidak percaya juga. Ini terlalu luar biasa. Kenapa Valentino bisa mendapatkan undangan dari Maple Rain Real Estate? Bahkan Angel dan yang lainnya hanya menerima pemberitahuan. Mereka sama sekali tidak tahu ternyata ada undangannya juga. Pihak Maple Rain Real Estate mengatakan bahwa semua orang di keluarga Kusuma dapat berpartisipasi dalam upacara peletakan batu pertama, tapi mereka tidak diberikan undangan. Sedangkan Valentino malah menunjukkan undangan VIP. Apa yang sebenarnya terjadi? Sekarang, apa aku boleh berpartisipasi? Tanya Valentino dengan acuh tak acuh sambil mengambil kembali undangan itu lalu menyimpannya ke dalam kantongnya. Tidak ada yang menjawab karena tidak ada yang bisa menjawabnya. Valentino secara pribadi diundang oleh Maple Rain Real Estate, jadi keluarga Kusuma benar-benar tidak berhak ikut campur. Semua orang menatap Valentino dengan tatapan yang berbeda. Mereka diam-diam menebak di dalam hati, Valentino telah berhubungan dengan siapa dan bagaimana orang itu bisa memiliki kekuasaan untuk mengundangnya. Angel menatap Valentino dengan kaget. Ternyata Valentino tampak acuh tak acuh sebelumnya bukan karena dia berpura-pura untuk menyembunyikan rasa malunya. Namun, karena Valentino benar-benar memiliki kepercayaan diri, jadi semua yang dilakukan Robert sebelumnya malah tampak seperti pertunjukan monyet di matanya. Mary semakin merasa wajahnya berseri-seri, bahkan kerutan di wajahnya pun meregang. Setelah 3 tahun, Valentino akhirnya membuatnya memiliki martabat di depan semua orang di keluarga Kusuma. Nyonya Besar Kusuma akhirnya menatap Valentino sekali. Ini juga merupakan pertama kalinya dia menatap Valentino dalam 3 tahun ini. Ketika Valentino dan Angel menikah, dia bahkan tidak menatap wajah Valentino dan tidak meminum anggur saat Valentino bersulang dengannya. Setelah menatap wajah Valentino hari ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dengan sebagian besar pengalaman hidupnya, dirinya ternyata tidak dapat memahami pemuda ini. Nyonya Besar Kusuma merasa tidak mengerti dengan aura yang Valentino pancarkan dari tubuhnya, serta ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Bagaimana? Mungkin dia telah mempelajari banyak orang. Bagaimana mungkin dia tidak bisa membaca dan memahami pemuda ini? Valentino, apakah undanganmu ini asli? Tiba-tiba terdengar pertanyaan curiga dari Robert. Valentino telah sepenuhnya menjadi fokus semua orang pada saat ini. Segala sesuatu yang berkaitan dengannya akan langsung diperhatikan oleh semua orang. Begitu Robert mengatakan ini, mata semua orang pun langsung beralih menatap Valentino. Ada yang curiga seperti Robert, ada yang menantikannya, ada yang cemburu, ada juga yang tidak percaya. Namun, ada seseorang yang menatap Valentino dengan kepercayaan penuh, yaitu Angel. Valentino adalah suaminya, jadi Angel tentu saja harus mempercayai Valentino tanpa syarat. Selain itu, hanya Angel yang tahu bahwa tanda tangan serta stempel perusahaan pada undangan itu memang dari Maple Rain Real Estate. Dia telah bekerja di Maple Rain Real Estate untuk waktu yang lama. Bagaimana mungkin dia tidak bisa membedakan yang asli dengan yang palsu? Tepat ketika semua orang mengira bahwa Valentino pasti akan memberikan penjelasan kepada Robert, Valentino malah tersenyum main-main. Asli atau palsu? Apa hubungannya denganmu? Kata-kata Valentino membuat wajah Robert memerah. Jika undanganku palsu, apa hubungannya denganmu? Jika asli, aku bisa masuk, tapi jika palsu, aku tidak bisa masuk. Apa itu ada hubungannya denganmu, Robert? Ya hei, aku hanya takut kamu membodohi semua orang dengan membuat undangan palsu. Lalu ketika saatnya tiba, kamu bukan hanya mempermalukan dirimu sendiri, tapi juga mempermalukan keluarga Kusuma. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan itu. Bukan berarti orang lain tidak bisa memiliki apa yang tidak bisa kamu miliki. Kamu tidak berhak untuk naik ke atas panggung dan memotong pita, tapi bukan berarti Angel juga tidak berhak. Sesuatu tiba-tiba muncul di benak semua orang. Valentino mulai menyerang balik. Dari saat Valentino mengeluarkan undangan hingga saat ini, kata-katanya sangat tajam, tapi sangat beralasan hingga orang-orang ini tidak bisa menyangkalnya. Kalimat terakhirnya seperti sebilah pisau tajam yang menusuk jantung Robert. Awalnya,
Robert sudah menyesal karena tidak mampu naik ke atas panggung, tapi sekarang Valentino malah kembali mengungkit topik ini. Robert langsung marah seperti gunung berapi yang akan meletus. Robert memarahi Valentino dengan suara keras. "Valentino, tutup mulutmu. Aku tidak bisa naik ke atas panggung. Apa kamu pikir kamu bisa naik? Dasar sampah!" "Hehe, aku benar-benar bisa naik ke panggung. Mengenai sampah yang kamu katakan, kalau aku benar-benar naik ke panggung, bukankah berarti kamu lebih buruk dari sampah?" Valentino sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Perkataannya membuat wajah Robert memerah sekali lagi. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani menjawab. Saat ini juga, aura Valentino terlalu kuat hingga membuat mereka tidak berani melawan. "Haha, kamu ingin naik ke atas panggung? Kalau kamu benar-benar bisa naik ke panggung, maka aku akan mengakui bahwa aku lebih buruk dari sampah. Kamu bisa membodohi orang lain, tapi kamu tidak bisa membodohiku. Undanganmu pasti palsu. Aku belum pernah mendengar kalau Meporain Real Estate membuat undangan," kata Robert sambil tertawa dingin. "Kamu tidak tahu karena kamu tidak berhak untuk tahu. Ini asli atau tidak, buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik besok." Valentino juga membalasnya dengan tawa dingin sambil berkata dengan nada bicara yang sangat menghina, seolah-olah di matanya Robert lebih rendah dari seekor anjing.